Halo semuanya, nama saya Gelarcio Salomo Pratama Pasaribu, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Kita akan eh, berkenalan dulu dengan sebuah negara dan pemerintahan. Kedua ini memiliki kesamaan dan perbedaan juga. Jadi pertama kita akan berkenalan dengan arti negara. Negara ini merupakan sebuah organisasi kekuasaan, kumpulan dari berbagai pemerintahan, organisasi yang berdaulat dengan tataan pemerintahan untuk melaksanakan tata tertib masyarakat agar negara itu dapat berjalan dengan baik dan akan berkembang sesuai dengan visi dan misi negara tersebut dengan adanya organisasi kekuasaan. Nah, karena adanya organisasi kekuasaan itu, maka jadi adanya pemerintahan. Pemerintahan ini merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan. Jadi pemerintah itu merupakan pemerannya. Jadi di Indonesia itu salah satu pemerannya adalah Jokowi, merupakan pimpinan paling tinggi. Di bawah Jokowi ada wakilnya, ada menterinya, lalu ada gubernur daerah, bupati dan sebagainya. Karena pemerintahan ini akan menerapkan hukum pada beberapa wilayah di Indonesia, semua wilayah di Indonesia, 34 provinsi. Mengapa perlu adanya pemerintahan? Tanpa ada pemerintahan, negara kita eh, akan tidak tertib dan akan terjadinya keegoisan yang tinggi. Maka dengan adanya pemerintahan, ada yang membuat aturan. Aturan ini di Indonesia kita bisa kenal dengan Pancasila. Pancasila ini merupakan aturan paling mendasar. Ada 5 silanya itu, dan semua aturan harus berdasarkan kepada 5 sila itu. Lalu dengan adanya Pancasila terlahirlah undang-undang. Undang-undang dasar merupakan undang-undang paling awal dan akan disusul dengan undang-undang yang diciptakan seiring berjalannya waktu. Dengan adanya pemerintahan juga, kita akan menjaga keamanan negara karena adanya undang-undang. Dengan adanya aturan atau undang-undang, maka akan terjadinya secara mengikat akan membuat masyarakat mematuhi dan akan menjaga keamanan tentunya, mengurangi resiko kriminalitas dan lain-lain. Dan jika untuk syarat membuat sebuah negara, kita membutuhkan pemerintah, butuh orang yang memonitor dan mengatur. Tanpa yang mengatur, negara itu akan kacau balau. Nah, dengan adanya pemerintah, pemerintah ini membutuhkan bantuan juga dari yang lain. Jadi, mengapa perlu adanya pembagian pemerintahan, pembagian tugas, agar jika pemerintahan tidak dibagi dengan secara adil, maka let's say jika Jokowi tidak diberikan uh, pembagian, maka Jokowi akan merasakan bahwa negara ini milik saya sendiri, itu secara kasarnya. Agar tugas itu lebih terperinci, jadi setiap oknum, setiap bagian ada tugas masing-masing dan akan mempermudah, memperingankan pekerjaan dan akan mengurangi rasa memiliki sendiri. Dengan adanya pembagian, orang akan cenderung bekerja sama. Jika contohnya bagian ekonomi akan membutuhkan sosial saat melakukan aktivitas kerja bakti sosial. Nah, itu jadi akan timbullah kerjasama yang baik. Dan Indonesia itu satu untuk semua, bukan satu milik hanya milik satu gitu. Apa itu lembaga negara? Dalam sebuah negara, nah lembaga ini merupakan bagian-bagian pemerintahan. Yang pertama, merupakan badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara. Ada eksekutif. Eksekutif itu merupakan pimpinan paling tinggi, yaitu Jokowi dan Ma'ruf Amin, yaitu presiden dan wakil. Berikutnya legislatif, ada DPR, DPD, dan juga MPR. Dan terakhir yudikatif. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusional, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Nah, ada satu kementerian yang kita akan perdalam hari ini, yaitu Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan ini merupakan salah satu sekretariat jenderal yang dikoordinasi oleh koordinator bidang perekonomian. Nah, tugas ini apa sih secara menyeluruh? Itu akan mengatur ekonomi, administrasi di negara yang bersangkutan. Contohnya dari perpajakan, APBN, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan memperdalamkan lagi tentang Kementerian Keuangan. Welcome to Kemenku, Kementerian Keuangan. Nah, ini merupakan gedung kantor pusat dari Kementerian Keuangan. Maka mengapa diberikan gedung utama? Kenapa di gedung pusat? Karena ini merupakan suatu kementerian, suatu lembaga dan perlunya tempat terpusat di mana semua dari daerah timur, barat, semuanya akan berkumpul di sini. Pusatnya akan di sini dan dimonitor. Yaitu ada di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Nah, ini merupakan logo dari Kementerian Keuangan dan ada filosofinya sendiri. Jika kita melihat ada padi dan kapas yang melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan bangsa dan negara. Sekaligus diberikan arti sebagai tanggal lahir Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sayap, kita dapat melihat ada dua sayap kanan kiri, yaitu melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas. Lalu ada gada, melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan, mengamankan keuangan negara. Ada ruang segi lima melambangkan dasar negara Pancasila, yaitu ada 5 dasar negara, dan itu yang dilambangkan oleh ruang segi lima. Kita akan melihat sejarah sedikit dari Kementerian Keuangan. Nah, jadi awal mulanya Kementerian Keuangan ini merupakan salah satu kementerian yang sudah sangat lama. Sejak berdirinya Indonesia dan saat resminya Presiden Soekarno-Hatta dilantik pada 18 Agustus. Pada tanggal 19 Agustus, sehari setelah pelantikan, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melakukan sidang. Nah, sidang kedua PPKI pada 19 Agustus dan mencetuskan adanya 12 kementerian pertama di Indonesia. Nah, salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Ini dia. Nah, sebagai Kementerian Keuangan butuhnya menteri, butuhnya pemimpin. Pemimpin kementerian disebut menteri. Dan menteri pertama kita adalah Samsi Sastrawidaya. Ini merupakan menteri pertamanya. Dan sekarang menteri kita adalah Sri Mulyani. Sri Mulyani ini dipilih oleh Presiden, yaitu Presiden Joko Widodo, dan akan diberikan tugas tanggung jawab untuk mengatur keuangan negara. Tugas Kementerian Keuangan. Adanya perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Berikutnya, koordinasi tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Bisa administrasi terhadap dari daerah ke pemerintah pusat ataupun dari Indonesia untuk seluruh daerah di Indonesia. Karena adanya pembayaran pajak, ada juga pembayaran upeti dari perusahaan-perusahaan swasta yang bertetap di Indonesia, ada juga dari barang-barang masuk impor dari Indonesia akan ada terkena pajak, harga pajak. Lalu akan ada pengawasan dan pelaksanaan tugas baik secara dari pusat ataupun dari daerah masing-masing. Dan terakhir, pelaksanaan bimbingan keuangan di daerah masing-masing. Peran kementerian. Dengan adanya kementerian ini, Menteri Keuangan ini akan berperan untuk mengatur perpajakan. Jadi, Kementerian Keuangan ini akan melakukan perpajakan, administrasi, dan lain-lain karena itu adalah bagian dari keuangan. Dengan perpajakan dengan membayar pajak rumah, pajak mobil, pajak makan, itu sudah menjadi peran dari Kementerian Keuangan.
Berikutnya akan menjaga kestabilan rupiah, nilai rupiah, agar tidak terjadi inflasi. Lalu akan mengatur APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, agar tidak agar eh, akan diatur bagaimana cara mengolah uang yang didapatkan melalui pajak itu agar berguna bisa untuk pertahanan negara, kesehatan negara, ataupun fasilitas-fasilitas yang lain. Lalu ada administrasi negara. Administrasi negara ini akan berhubungan dengan perpajakan itu agar dari bagian-bagian tertentu akan terjadinya administrasi yang baik. Jadi nggak langsung dari suatu perusahaan langsung membayar, tapi harus ada prosedur-prosedur dan itu yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Lalu akan mengatur roda ekonomi nasional dan internasional. Contohnya agar tidak terjadinya utang yang eh, berlarut dan juga proses tukar menukar dan pinjam peminjam uang itu akan diatur oleh Kementerian Keuangan. Wujud Pancasila oleh Kementerian Keuangan. Kita bisa melihat bahwa semuanya harus berdasarkan kepada ketuhanan. Maka Kementerian Keuangan ini akan bekerja secara jujur dan adil. Berikutnya, kita akan melihat dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa semua manusia di Indonesia akan memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama. Haknya kita bisa melihat, kita bisa menggunakan APBN dalam bentuk fasilitas, dalam bentuk keamanan negara, ataupun fasilitas-fasilitas seperti busway, pesawat, dan lain sebagainya. Dan terakhir, ada kewajiban. Jika kita mau hak kita terpenuhi, kita membutuhkan kewajiban kita. Kita harus membayar pajak. Dengan membayar pajak itu menjadi tulang punggung negara. Itu dia. Agar fasilitas-fasilitas negara, keamanan, kesehatan itu dapat dibeli menggunakan pajak yang kita bayar. Evaluasi kinerja. Berdasarkan program kerja yang saya baca oleh Kementerian Keuangan, evaluasi yang dapat saya lihat. Yang pertama, pembayaran pajak. Terkadang ada banyak juga orang yang tidak membayar pajak, yang seharusnya sudah membayar karena sudah memiliki penghasilan yang cukup, ataupun bisnis pekerjaan itu harus membayar pajak karena sudah memasuki kriteria wajib membayar pajak. Nah, terkadang masih belum, ataupun on time membayar pajak. Terkadang orang itu tidak mau bayar pajak on time dan akan berpengaruh dengan pendapatan negara. Dan yang berikutnya adalah pelayanan pajak atau pegawainya. Terkadang pegawai ini masih terkurang, masih kurang akan pendidikannya dan kurang mengerti lapangan. Jadi biasanya terjadi konflik antara masyarakat yang akan membutuhkan bantuan untuk membayar pajak ataupun mengurus yang berkaitan dengan keuangan untuk negara. Mengapa kita harus belajar tentang pemerintahan, strukturnya? Nah, karena kita sebagai generasi muda, pemerintahan Indonesia itu akan dilanjutkan oleh kita semua. Akan ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, gubernur, atau jadi DPR, polisi, dan lain sebagainya. Dan itu akan dipegang penuh oleh masyarakat, oleh generasi muda Indonesia. Dengan belajar pemerintahan, kita jadi menghormati atasan ataupun sesama kita. Kenapa? Karena sebagai pemimpin, itu merupakan tanggung jawab yang besar. Kita bisa melihat dari sosok Jokowi yang sangat peduli dengan Indonesia, dan itu adalah sebuah kebanggaan untuk kita memiliki presiden seperti dia. Dan kita harus menghormati. Lalu kita menghormati sesama kita. Karena kita sudah melakukan kewajiban kita dan mereka juga melakukan kewajiban mereka. Kita harus menghormati dan apresiasi itu. Dengan belajar juga, kita ikut membantu atasan. Melalui apa? Melalui bayar pajak, mengikuti undang-undang, itu sudah menghormati. Dan terakhir, merupakan cita-cita saya. Salah satu cita-cita saya adalah menjadi salah satu peran penting di negara, khususnya pemerintahan. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan pada hari ini.
Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Tuhan memberkati.